Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه حياكم الله بالسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwasil darsana min qira'atil kitab Sunan Abi Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita dari kitab Sunan Abi Dawud, kitab As-Sunnah. Masih di dalam pembahasan bertambahnya iman dan juga berkurangnya keimanan. Yang mana pada bab ini terkhusus membantah kelompok Murji'ah. Iya, kelompok Murji'ah. Ditutup pintunya itu sambil kopinya. Taib, barakallahu fikum. Kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Qala Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah hadatsana Jarir bin Abdullah an Fudail ibn Ghazwan an Nafi' ya Nafi' ya Allahul musta'an. Ini adalah salah seorang murid khusus dari ya salah seorang sahabat ya, yakni Abdullah ibnu Umar ya. Abdullah ibnu Umar memiliki banyak murid, tetapi di antara murid khususnya itu ada dua, di antaranya Nafi ya. Di antaranya Nafi. Jadi Nafi meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Ini adalah sanadnya daripada Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyum rajulin muslimin akfara rajulan musliman fa in kana kafiran wa illa kana huwal kafir. Naam. Dari Abdullah bin Umar, beliau menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, seorang muslim mana saja yang dia telah mengkafirkan seorang muslim lainnya ya bidunil haq, ini tanpa hak ya, dia mengkafirkan seorang muslim ya tanpa dawabit ya, tanpa rambu-rambu daripada syariat ya, maka apa hukumnya? Maka kata Nabi SAW, fa in kana kafiran, maka benar jika memang orang tersebut ya berhak untuk divonis kafir, ada padanya kekufuran yang mengeluarkan daripada Islam, baik itu pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama, ataupun dari kesyirikan akbar, ataupun daripada kekufuran yang ma'lum minad din bid darurah. Ya, maka apabila benar, maka tentu orang tersebut kafir yang dikafirkan itu. Akan tetapi wa illa kana huwal kafir. Ya. Akan tetapi jika tidak benar, ya, vonis tersebut batil, ya, tidak berdasarkan dengan landasan syariat, ya, maka orang tersebutlah yang mengkafirkan tadi sebagai seorang yang kafir. Sebagai seorang yang kafir. Hadza huwa minal ma'asi, ya. Akan tetapi yang dimaksud kafir di sini bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Karena mengkafirkan seorang muslim itu
merupakan salah satu daripada perbuatan al-kabair, dosa besar, bukan kekafiran. Ya. Jadi kalau ada yang mengkafirkan seorang muslim dan dia jelas seorang muslim, ya, tidak ada padanya kekufuran, ya, kesyirikan akbar ataupun pembatal-pembatal keislaman, maka yang dimaksudkan kafir di sini adalah ya perbuatan dosa besar, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Ya, di antara dosa-dosa besar itu ada 4, di antaranya barakallahu fikum, ya, mengkafirkan tanpa landasan syariat. Gimana dia? Ya, yang beliau cantumkan di dalam babul khuruji minal imani bil ma'asi. Ya, dalil-dalil yang menjelaskan terkait keluarnya keimanan itu dengan sebab bil ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Iya. Ya. Jadi kata beliau, amma hadzal ladzi fihi dzikruz dzunubi wal jaraim, yang disebutkan dari maksiat-maksiat ini, ya, fa innal athara ja'at bitaglidhi ala arba'ati anwa, ya, dengan tegas menyebutkan, ya, ada 4 poin. Naam. Ya. Ya, fa asnani minha fiha nafyul iman. Ya, yang 2 itu menafikan keimanan. Wal bara'atu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharani fiha tasmiyatul kufri wa dzikrus syirk. Ya, menamakan seorang itu atau memvonis seorang itu sebagai kafir. Ya, ini perbuatan-perbuatan dosa besar, bukan kekufuran. Maka wa ila kana huwal kafir maksudnya bukan berarti dia menjadi kafir murtad keluar dari Islam, karena sebab mengkafirkan seorang yang tidak berhak untuk dikafirkan, tapi ini terjatuh ke dalam al-kabair, ya, maksiat. Ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada hadis yang sebelumnya, la tarji'u ba'di, janganlah kalian kembali setelahku kufaron, menjadi kufur. Kufur di sini maksudnya bukan kufur akbar, kufur asghar, ya, menjadi kufur, tapi dikhawatirkan dengan penuh penekanan, ya, yadribu ba'dukum riqaba ba'd, ya, yang sebagian daripada kalian itu saling, ya, memerangi atau saling membunuh dengan satu sama lain. Kemudian wa qauluhu man qala li sahibi kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma, ya, pada siapa yang dia mengucapkan kepada, ya, ikhwahnya, saudaranya kafir, ya, maksudnya ini adalah dosa besar, na'am. Ya, bukan kekafiran. Ini bentuk perhatian, ya, bentuk perhatian yang harus ditekankan untuk tidak bermudah-mudah di dalam mengkafirkan seseorang tanpa adanya batasan-batasan rambu-rambu daripada syariat, ya. Tetapi jika memang benar terdapat padanya kekufuran, kemusyrikan, kekafiran, ya,
kufrun sharih, ya, naqid min nawaqidil Islam, syirkul akbar, ya, wa amsalihha. Labudda alaikum an tukaffira ahlah. Justru wajib ya mengkafirkan pelaku kekafiran. Bahkan menjadi berbahaya kalau seorang itu enggan untuk mengkafirkan, ya, karena dia ragu, syak, ataupun karena dia, ya, berpijak kepada syubhat-syubhat dari dalil-dalil yang, ya, melindungi, seakan-akan melindungi daripada ahli syirik wal kufur. Ini berbahaya. Dia kafir, terjatuh ke dalam kekafiran, ya. Maka tentu ini di atas ilmu, ya, di atas ilmu, ya. Dan inilah makna togut, diantaranya mengkafirkan ahli syirik wal kufur, ya. Wajib bagi setiap muslim, bukan hanya kepada person-person tertentu, tidak, tapi setiap kaum muslimin telah diamanahkan baginya untuk mengkafirkan ahli syirik dan kufur. Ya, wallahu musta'an. Jadi kata Nabi SAW, ayyum rajulin muslimin akfarur rajulan musliman fa in kana kafirun wa illa kana huwal kafir. Ya, seorang muslim mana saja yang dia mengkafirkan seorang muslim, apabila benar maka dia kafir, maka jika tidak maka dia yang kafir, maksudnya bermakna kufur asghar, ya. Allahu a'la fi jalla fi ulahu a'lam. Baik, kemudian qala al-Imam Abu Dawud As-Sistani al-Hambali hadatsana Abu Bakr bin Syaibah hadatsana Abdullah ibn Numair hadatsana al-A'mas ibn Mihran an Abdullah ibn Murrah an Masruq, ya, an Abdullah ibn Amr, ya, an Abdullah ibn Amr, ya, dinamakan Masruq, ya, karena dulu waktu kecil dia pernah diculik, ya, pernah diculik, makanya diberi lakab sebagai seorang dengan nama Masruq, ya, seorang yang terculik, hilang, ya. Sanad beliau sampai kepada Abdullah ibn Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dia bersabda, arba'un man kunna fihi fahuwa munafiqun khalis, nas'alullah salafiyah. Ya, ada 4 perkara, 4 tanda yang mana bila keempatnya ini ada pada diri seseorang, ya, Allahul musta'an, maka fahuwa munafiqun khalis, dia adalah seorang munafik tulen, ya, munafik tulen, nas'alullah salafiyah. Ya. Dan apakah kemunafikan di sini mengeluarkan dari Islam? Tidak, ya, tidak mengeluarkan dari Islam, karena yang dimaksud munafik di sini adalah nifak, ya, a'mali, bukan nifak i'tiqadi, ya. Sedangkan yang mengeluarkan dari Islam itu adalah nifak i'tiqad. Ya, adapun nifak a'mali mungkin perbuatan munafik, tapi dia masih seorang mukmin, ya, masih seorang mukmin. Ya. Taib. Ya. Sehingga kata Nabi SAW, wa man kanat fihi, ya, khalatun minhunna kana fihi khalatun min nifaqin hatta yada'ah, ya, yada'aha, ya. Maka barang siapa yang, ya, barang siapa yang seorang itu dia memiliki, ya, atau ada salah satunya dari sifat-sifat ini, ya, maka dia terjatuh ke dalam sifat nifak pada diri seseorang.
Sampai kapan? Goyahnya hatta yada'aha, sampai dia bertaubat. Maksud meninggalkan di sini adalah bertaubat. Ya, hatta yada'a, sampai dia meninggalkan, yaitu bertaubat. Dan di antara syarat taubat, ya, min syurutit taubah, inabah, ya, itu adalah meninggalkan perbuatan tersebut, ya. Ini yang dimaksudkan dengan taubat. Bukan taubat itu sekedar dia mengucapkan, mengazamkan, tapi tidak meninggalkan. Ini bukan taubat. Yang dimaksudkan dengan taubat adalah meninggalkan secara total, ya, secara total, menyeluruh. Ya, maka ini yang disebut dengan taubat. Terlepas nanti dia terjatuh lagi ke dalam perbuatan tersebut atau tidak, ya. Tapi yang dimaksud dengan taubat adalah benar-benar meninggalkannya. Ya. Apa itu sifat-sifat munafik yang 4 disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini? Barakallahu fikum. Yaitu idza haddasa kadzaba. Apabila seorang itu dia berbicara, ya, maka dia berdusta. Ya, ucapannya dusta. Kalau di dalam ilmu hadis, ya, wadda, seorang yang dusta, ya, apa namanya dia? Mudallis, wadda, ya, dalam ilmu hadis. Memasukkan hadis Nabi SAW, atau dia sebagaimana dalam Al-Qur'an, ma taqulu 'ala Allahi ma la taf'alun, ma la ta'lamun, ya. Mengapa seorang itu dia berbicara terkait tentang Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak diketahui? Ya. Ini yang dimaksud dengan dusta seperti itu. Ya. Dia berbicara, dia dusta. Bohong, ya. Dia berbicara tentang agama, berbicara tentang Allah dan Rasulnya, dusta. Atau seorang yang dia itu apa namanya? Barakallahu fikum, ketika dia berbicara bukan di luar daripada agama, ya, dia gemarnya berbohong, ya, dia gemar berdusta, ya. Maka seorang di dalam ilmu hadis seperti ini, itu hadisnya matruk, ditinggalkan, tidak digunakan, tidak diambil, karena dia seorang yang kadzib, seorang pendusta. Atau seperti tadi, berdusta atas nama Rasulullah SAW ketika menukilkan atau meriwayatkan hadis, ya, disebut kadzab, wadda, ya. Ini dosa besar, bahkan bisa membawa kepada kekufuran. Nasallahu afiyah. Ya, dan kadar minimalnya dia menyiapkan tempat duduknya, ya, minan nar, dari api neraka jahanam. Nasallahu afiyah. Ya. Ini tanda seorang munafik yang memiliki sifat-sifat atau perangai daripada munafik, ya. Maka tentu apabila seorang yang dia itu, ya, memiliki dua sifat munafik ini, maka tentu dia jauh lebih baik daripada orang yang memiliki 3 sifat munafik. Kenapa? Karena pelajarannya di sini adalah masih seputaran bertambah dan berkurangnya keimanan. Dan di antara i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, amalan-amalan soleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertingkat keimanannya. Dan kapan saja seorang itu dia, ya, terjatuh atau berbuat perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkurang keimanannya terus sampai keimanan tersebut bahkan hilang, tidak tersisa. Dan berdusta ini adalah apa? Dosa besar, maksiat, ya, yang menjadi salah satu sumber atau sifat dari kemunafikan. Ya, idza hadatsa kadzaba. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, ya, maka dia menyelisihinya, ya, dia tidak menunaikan janjinya. Ini juga diantara salah satu daripada karakteristik dari sifat kemunafikan. Tapi bukan nifak yang mengeluarkan dari keislaman. Tadi nifak, ya, apa namanya, barakallahu fikum, nifak amali, bukan nifak i'tiqadi, ya. Adapun nifak i'tiqadi itu sempurna sebagaimana kemunafikannya Ubay bin Salul dan yang semisalnya.
mereka kufar, ya. Maka orang-orang seperti ini yang terjatuh ke dalam kemunafikan ini, nifak-nifak amali, jika dia mengaku atau berintisab kepada Islam, maka diperlakukan dengan muamalah kaum muslimin di dunia, ya. Seperti itu, ya. Diperlakukan dengan muamalahnya kaum kaum muslimin. Ya. Kemudian selanjutnya dari sifat-sifat nifak yang ketiga, yaitu wa idza ahada ghadara. Apabila dia berkonsekuensi, dia menghilang, sama seperti tadi janji, sama-sama enggak ditunaikan, ya, nasallallahu alaihi. Nah, ini adalah tanda kemunafikan. Kemudian wa idza khasama fajara. Apabila dia bersengketa dengan lawannya, dengan orang lain, apalagi dengan sesama kaum muslimin, maka dia berbuat, ya, fujur. Dia berubah menjadi seorang yang fajir. Ya, ada padanya sikap fujur. Nah, ini perbuatan-perbuatan munafik. Ya, sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih. Ya, jadi sekali lagi, ya, dari yang pertama hingga yang kedua ini, ya, mengkafirkan seorang muslim, kemudian sifat-sifat munafik yang ada pada diri seseorang, jika empat-empatnya ada maka dia seorang munafik tulen. Ini bukan menunjukkan pelajaran pertama, yaitu adalah kufur akbar, tapi kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, menandakan bahwasanya, ya, sesuai dengan judul pada bab ini, kapan saja seorang dia berbuat dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka dia akan berkurang keimanannya, ya. Bahkan semakin dekat dengan kekafiran. Nasallallahu. Ya. Ini perbuatan dosa besar semua di sini. Ya, berdusta, tidak menepati janji, lari daripada konsekuensi, berbuat fujur, ya. Kemudian haddatsana Abu Saleh Al-Antaqi, akhbarana Abu Ishaq Al-Fazari, Anil A'mash Ibn Mihran, an Abi Saleh. Ini adalah murid daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, murid daripada Abu Hurairah. Sanad beliau sampai kepada Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW beliau bersabda, la yazni az-zani hina yazna wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min, wa taubatu ma'rudatun ba'd. Masya Allah, Masya Allah. Bismillah. Ya, jadi dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW dia bersabda, ya, tidaklah ada seorang pezina dari kalangan kaum muslimin yang dia tengah berzina, tengah berbuat zina. Perhatikan di sini, ya, selama dia tidak menghalalkannya. Bahkan ketika dia sedang berzina, maka dikatakan oleh Nabi SAW sebagai siapa? Seorang mukmin, ya, seorang mukmin, seorang yang beriman, ya. Atau tidak ada, ya, seorang pencuri pun yang sedang melakukan pencurian kecuali dia dalam kondisi seorang mukmin. Begitu juga dengan peminum khamar. Tidaklah seorang peminum khamar tengah meminum khamarnya melainkan dia seorang mukmin. Ya. Dan beliau tutup dengan kalimat wat taubatu ma'rudatun ba'du. Dan taubat, ya, ampunan ya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar diberikan, kata beliau, tapi senantiasa ma'rudatun ba'du, ditawarkan kepada para pelaku dosa besar tadi. Setelahnya Allah senantiasa menawarkan kepada, ya, hamba-hambanya dari kalangan kaum muslimin, ya, ini maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, rahmahnya Allah kepada hamba-hambanya, bahwasanya, ya, Allah senantiasa menawarkan taubat kepada hamba-hambanya. Seperti dalam surat apa? Dalam Al-Qur'an, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusahum, ya, taqnatu min rahmatillah. Ya, wahai hamba-hambaku yang, ya, melampaui batas terhadap diri mereka,
Ya, jangan berputus asa dari rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Ya, maksudnya Allah senantiasa menawarkan taubat kepada hamba-hambanya dari kalangan kaum muslimin setelah mereka berbuat berbagai macam dosa-dosa besar. Masya Allah. Sanadnya sahih, Abu Shalih An-Taqi wa huwa Mahbub ibn Musa, ya, wa Abu Ishaq Al-Fazari wa huwa Ibrahim ibn Muhammad ibn Haris. Di riwayat yang lain ada tambahan tanpa tanpa adanya kalimat atau ma'rudatun ba'd. Atau sebagian lainnya juga ada tambahan, ya, yarfa'un nas ilaihi fiha absar. Ya, ini juga bantahan kepada Khawarij, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Khattabi, Khawarij wa man yadhhabu madhhabahum mimman yukaffiru muslimin bidzunub yahtajuna bih wa yata'awwalunahu ala ghairi wajh, ya, wa ta'wiluhu indal ulama ala wajhain. Ya, intinya Khawarij ini mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan diantaranya apa? Usul Khawarij yaitu mengkafirkan para pelaku dosa besar. Perhatikan di sini. Karena bagi mereka pelaku dosa besar ini semuanya kufur murtad. Dan konsekuensi daripada vonis tersebut melahirkan apa? Ya, eksekusi mati. Karena orang yang murtad hukumnya apa? Dieksekusi mati. Ya, dieksekusi mati. Ya. Sehingganya seperti tadi orang pezina, pencuri, peminum khamr ini semua dibunuh oleh Khawarij. Ya. Ini perbedaan dengan kaum muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah. Ya, tidak mengkafirkan dengan sebab dosa besar. Ya, adapun dia had, ya, sebagai pelebur dosa, ya, had kepada pezina yang dirajam, ya, zina itu terbagi menjadi dua. Ada zina muhsan dan ghairu muhsan, yang dirajam itu adalah zina muhsan. Ya, bagi seorang yang sudah menikah kemudian berzina dan tertangkap, ya, oleh hukam, maka dirajam sampai mati dengan batu-batu kecil, ya. Sebagaimana seorang pencuri, ya, qat'iyat, dipotong tangannya, ya. Dan kenapa hikmah, ya, pensyariatan seorang yang berzina itu dirajam? Karena kata para ulama, ya, seluruh anggota tubuh itu merasakan kenikmatan dari yang namanya berzina. Maka dari itu sebagai had bagi seorang yang berzina, terutama yang sudah menikah, maka, ya, ditimpuki dengan batu sampai meninggal dunia. Ya, seluruh tubuhnya merasakan sakit sebagaimana pencuri, barakallahu fikum, ya, Allahul musta'an wa alaihi tuklan, dipotong tangannya ketika mereka mencuri. Ketika sampai nisab. Ya. Kemudian hadatsana Ishaq ibn, ya, Suwaid ar-Ramli, hadatsana Ibnu Abi Maryam, akhbarana Nafi ini Ibu Yazid, hadatsani Ibnul Had, ya, Ibnul Had, an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi, ya, dikatakan al-Maqburi karena tinggal atau berada di lingkup pekuburan sehingga dinamakan al-Maqburi. Nah, ini lakop kepada orang tersebut. Ya, ini kebiasaan orang-orang Arab seperti itu. Ya. Haddatsahu meriwayatkan daripada annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, ya, al-Maqburi ini adalah salah satu daripada murid Abu Hurairah juga sama seperti tadi, ya, Abu Saleh. Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan yaqul qala Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-imanu kana 'alaihi kazullah fa idza aqla'a raja'a ilaihi al-iman." Apabila seorang pezina, ya, dia berbuat perbuatan zina, maka keluarlah dari dirinya itu keimanan. Yang dimaksudkan keimanan di sini barakallahu fikum yaitu kana alaihi kazullah, seperti bayangan, seperti naungan. Maksudnya adalah yang keluar di sini adalah khosyah dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berbuat maksiat, berbuat keburukan, berbuat perbuatan dosa-dosa, ya,
dosa-dosa besar, maka keluarlah dari seseorang itu keimanan yang maksudnya adalah rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa ta'zim pengagungannya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala hilang dari dirinya sehingga dia berani untuk berbuat, ya, Allahul musta'an, berbuat kemaksiatan. Seperti naungan yang segera hilang bayangan kazullah, ya. Maka kapan saja faida aqla raja'a ilahil iman, maka kapan saja seorang itu dia bertaubat kembali, ya, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengislah dirinya, mentaghyir, ya, tadarru, ya, berbuat inabah, ya, mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengerjakan daripada amalan-amalan soleh, maka bertambahlah keimanannya, kembalilah keimanannya itu, ya, seperti sedia kala, bahkan bisa lebih jauh, lebih bertambah, lebih lebih sempurna lagi, ya, keimanannya. Tapi kapan saja seorang hamba itu dia, ya, berbuat daripada perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar, kemaksiatan, nasallallahu afiyah, maka akan berkurang keimanannya, bahkan tidak tersisa nanti dari dirinya. Ya, Allahu musta'an. Nah, ini bantahan kepada kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak berkurang, tidak bertambah. Ya, ini intinya seperti itu. Ya. Sudah habis. Ya. Taib, ini saja dulu yang dapat disampaikan, insyaallah dapat mudah-mudahan dapat dipahami. Naqif ila huna naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.